Salam sejarah, salam budaya, salam jumpa kembali dengan channel kami, dengan wajah kami ya. Jangan bosan-bosan menatap kami. Pada kesempatan ini kita akan menelusuri, mengekspos yaitu makam yang di belakang saya, yaitu Mbah Sulalpati dan istri ya, punggawanya. Tapi untuk Sulalpati ini siapakah beliau, atau menurut naskah mungkin sedikit ya sekali siapakah beliau itu, tapi kita akan meneliti, akan membaca dari bentuk nisan ini ya. Nisan itu kan sama juga dengan prasasti, yaitu bukti artefak yang ada, yang bukti yang peninggalan yang bisa dibaca ya, kita ulas. Yang ini di Desa Mataraman, Kabupaten Pati berada, itu makam beliau. Karena banyak sedikitnya literasi, kita akan mencoba meneliti makam dari bentuk nisannya ini ya. Itu nisan ini bercorak corak Jawa Timuran. Itu dalam artian pesisir utara Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu mirip begini. Kita tidak akan menemukan jenis bentuk nisan ini di pedalaman atau di selatan Jawa sana ya. Enggak kita menemukan, karena ini ciri khas dari Jawa Timur, yaitu pasnya yaitu dari Triwulan Majapahit. Ini bentuk-bentuk karakter gini ya, bisa di zoom sedikit. Nah ini contohnya, ini kan bisa diekspos, ini kan dari ciri khas dari Majapahit ini ya, bukan Mataram. Nah ini kita akan coba, kita akan bahas sedikit. Karena ini mungkin sudah mungkin ini dibuat di era Sultan Agung. Kenapa? Karena ini Sultan Agung itu orang yang senang berziarah ya, senang meneliti, ziarah, dan punya seni arsitek yang sangat tinggi Sultan Agung itu. Karena kenapa kok saya bisa ngomong ini dibangun era Sultan Agung? Karena ini bulan sabit itu bisa diekspos, itu kan melambangkan Islami ya. Karena Sultan Agung itu terpengaruh dari Turki, untuk pengetahuan agama dia itu terpengaruh dari ilmu pengetahuan dari Turki. Yaitu terinspirasi dari gurunya, yaitu Ki Ageng Jejer, yaitu pakar sejarah Timur Tengah. Itu makanya saya bisa mengatakan ini untuk untuk asumsi saya ya, itu Sultan Agung yang membangun, tapi bukan dalam artian bukan yang dimakan di sini itu era beliau, itu jauh sebelumnya. Itu kita dari bentuknya itu dari Triwulan Majapahit. Jadi kemungkinan ini beliau itu hidup antara peralihan Majapahit Demak. Kita bisa di zoom logo yang satu ini. Nah ini mahkota, yang logo mahkota Betari, itu artinya darah ningrat. Itu nah ini namanya mahkota Betari, yang artinya beliau ini darah ningrat, raja yang hidup ala Begawan atau Supi, yaitu katakanlah Kasepuan beliau ini ya. Ya kita baca lagi yang kedua ya, ini ya, ini adalah cengger atau cuping. Cengger atau cuping disematkan kepada para pemangku wilayah administrasi di kepala nisan. Nah ini saya jelaskan dulu, ada bagian nisan ya, ada 3 bagian ya dalam nisan, yaitu kepala, yang ini atas ini kepala nisan, yang ini tubuh nisan ya, yang ini kaki nisan.
Ini ada arti semua nih ya. Lupa saya jelaskan nanti biar tidak bingung para pemerhati sejarah, para pecinta sejarah. Yang ini, yang bulan sabit itu artinya yaitu tunggak semi. Itu katakan tadi yaitu muncul ketika Sultan Agung, era Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu tadi sudah jelaskan di atas, itu menggambarkan bahwa beliau itu yang Sogibul Makam ini seorang katakanlah pembimbing secara rohaniah ya. Katakanlah kalau sekarang itu mursyid thariqah beliau ini. Selain dia itu seorang pemangku kesepuan, katakan sekarang itu penguasa, tapi dalam era Majapahit itu nggak ada bupati ya, adanya kesepuan, padukuan. Ya, ini masuk undak-undakan ini berarti dia itu jabatannya sangat tinggi. Ya katakanlah seorang pemimpin nanti ya. Tapi bukan dikatakan bupati, waktu itu belum ada bupati, itu kesepuan. Nah, ini namanya tubuh. Ya, tubuh nisan ini. Ya, ini nisan-nisan ini tadi katakan yaitu era-era perwulan Majapahit, itu kemungkinan peralihan Majapahit dari Demak itu banyak sekali ini di wilayah Pantura, Juwana, Pati itu banyak. Lalu kita kalau Cengger ini kan di nisan ya, kepala nisan ya. Kalau Cengger ini katakan di badan nisan ini itu artinya berbeda lagi. Itu kalau berada di tubuh nisan, badan nisan itu kepangkatan. Kalau sekarang itu katakanlah bintang atau balok gitu, kepangkatan arjin. Kalau dalam kabur tentara polisi itu ada letnan, ada perwira menengah, ada jenderal. Itu kalau cupeng itu berada di badan nisan ini. Ya karena ini juga seorang thariqah katakanlah tadi, yaitu bulan sabit itu. Tapi dalam waktu Wali Songo itu yang terkenal yaitu thariqah Satoriyah atau Sota Kemalamatiyah. Yaitu Malamatiyah itu menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri dari masyarakat umum biar tidak ketahui. Dulu itu beda zaman sekarang ya. Disembunyikan lah. Nah, ini untuk yang semua ya kita ekspos. Nah, tadi bilang yaitu pola cepok teratai, ini namanya pola cepok teratai mawar kandel. Biasanya ini tadi ciri khas dari pejabat Majapahit. Tapi ini kalau bentuk nisan ini, kalau dari bentuk nisan ya ini harusnya laki-laki ini seharusnya. Tapi Allahu alam ya, ini hanya ini untuk benar dari pengetahuan saya pribadi, mungkin ada tambahan yang bisa ditambahkan di kolom komentar. Itu karena ini kalau ini kan kepala nisan, ini badan, ini kaki ya. Berarti ini kan di kepala, berarti itu artinya dia kedudukan spiritual. Dia katakanlah ya tadi itu dalam ajaran tasawuf, dia itu berarti ada syariat, thariqat dan makrifat ya. Ini bisa digambarkan dari menggunakan semakin banyak semakin tinggi tingkatan dalam spiritual ya. Kalau ini di badan nisan berarti itu pangkat dunia, jabatan kayak senopati, patih, temenggung itu di badan ya. Ini kepala, ini badan, ini kaki, bisa biar pemirsa bisa jelas ya, sudah diekspos ya Mas. Nah itu banyak sebenarnya, karena nisan ini kan bentuk dari prasasti ya, yang
Karena makam kedudukan di Jawa itu ada dua. Telah memiliki tata rambat makom derajat 9, yang dua muslim puriton, yaitu syariat torikot hakikat makrifat tadi. Nah ini bentuk lagi nih. Nah ini kan ciri khas yang memberi nisan itu dibangun pada era Sultan Agung ini. Karena beliau itu juga raja yang suka sejarah, tadi saya bilang, yang suka membangun banyak makam. Contoh di makam Pembayat itu beliau. Nah ini contohnya tadi. Karena Sultan Agung tadi saya bilang itu raja yang suka seni ya, punya arsitek yang sangat tinggi. Ya itu apa? Hanya itu yang dapat saya baca ya dari bentuk dan ornamen yang ada di nisan ini, karena sangat sedikit apa naskah-naskah atau uren tentang Mbah Sunan Pati ini ya. Ya untuk itu kurang lebihnya minta maaf, dan mungkin ada tambahan nanti kalau pemirsa yang melihat tulisan kami di video kami ini bisa dikritik, bisa masukkan ya. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu.